Anda kembali, apa kabar Indonesia Siap pemirsa? Ini informasi selanjutnya untuk Anda. Pensiun tidak menyurutkan semangat mantan guru berusia 78 tahun untuk tetap mengajar. Ya, tak lagi aktif mengajar di depan kelas, sang guru kini mengajar matematika di media sosial TikTok. Beginilah keseharian Melan Ahmad saat mengajar di media sosial TikTok. Melalui akun Mbah Guru Matematika, Pak Melan rutin mengajar live untuk siswa SMP dan SMA setiap harinya. Materi untuk siswa SMP diberikan pada pukul 4 sore selama 1,5 jam. Sementara untuk siswa SMA, Pak Melan mengajar pada pukul 7:30 malam dengan durasi yang sama seperti siswa SMP. Akun Mbah Guru Matematika sendiri kini telah memiliki lebih dari 270.000 pengikut. Selain melakukan live, Pak Melan juga rutin mengunggah konten pembahasan matematika dalam akunnya. Pria berusia 78 tahun ini membahas materi dan soal matematika laiknya di depan kelas dengan menggunakan papan tulis. Ya, langsung saja kita berbincang dengan Mbah Melan Ahmad, sang guru pengajar matematika di TikTok. Selamat siang, Mbah Melan. Selamat siang. Baik, sehat Mbah? Iwan, selamat siang. Sehat Mbah Melan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbah Melan, sehat. bisa diceritakan awal mulanya ini kok bisa terfikir kemudian membuat konten edukasi matematika melalui sosial media? Ini idenya awalnya dari mana Pak Mbah Melan? Nah ini terus terang saja itu hobi Mbak, hobi. Dan yang kedua memang panggilan hati itu, panggilan hati. Mbah Melan, kenapa memilih untuk kembali mengajar di usia yang sudah sepuh, sudah pensiun ini loh Mbah? Ini tadi sudah saya jawab, yaitu merupakan panggilan hati, panggilan dari kiri kanan. Sehingga kami punya tujuan, yaitu yang pertama untuk bagi-bagi ilmu dan pengalaman. Karena pengalaman Mbah mengajar selama 49 tahun, sejak tahun 1969 sampai berhenti tahun 2018. Jadi pengalaman mengajar sebanyak 49 tahun. 49 tahun. Dan pengalaman itu kami tuangkan dalam buku. Buku kami catat, kami tulis dalam buku yang kami tulis judul buku Matematika Praktis dan Bersertifikat. Berarti ini sudah jadi hobi ya, rasanya kurang ya Pak kalau misalnya udah pensiun tapi kok nggak ngajar, seperti ada yang hilang begitu ya Mbah Melan ya. Tapi kemudian Mbah Melan bisa... Ya betul. Iya, Mbah Melan bisa terfikir kemudian lewat TikToknya ini dapat ide dari siapa Pak? Kenapa lewat TikTok dan sejak kapan kemudian mulai mengajar lewat TikTok? Kira-kira berapa bulan ya? 3 Pak. Kira-kira 2 bulan itu yang yang jadi anak-anak kami itu yang punya kreasi, yang punya ide, yang jadi yang ngasih idenya gitu Mbah. Kamera. Oh, yang ngambil secara teknis pengambilan gambar dari anak muridnya Mbah Melan. Ya, secara teknis itu anak-anak saya, Mbah Melan, kan gini ya, kalau kita lihat matematika itu mungkin tampaknya menyeramkan gitu loh Mbak. Biasanya gurunya killer gitu ya. Ini Mbah kalau kita lihat, kalau Mbah Melan sendiri gimana nih cara ngajarnya? Apakah galak juga atau mengajak untuk bersenang-senang dengan matematika? Seperti apa sih Mbah? Ya betul. Jadi memang sekilas dari luar itu matematika menyeramkan. Tapi sebenarnya bagi Mbah, matematika itu merupakan hobi, jadi sudah nggak menyeramkan lagi. Kenapa? Daripada dibandingkan ilmu sosial, lebih gampang, lebih mudah matematika. Sebab kalau ilmu sosial itu setiap zaman, setiap tahun berubah faktanya. Tapi kalau matematika tidak. Dari zaman Majapahit ya 2 kali 3, 6. Sekarang
yang namanya matematika 2 kali 3, 6. Nanti tahun 2045 ya 2 kali 3, 6. Jadi mudah sekali sebenarnya. Dan kami punya itu buku matematika yang Mbak susun itu bisa praktis, mudah, dan cepat untuk menyelesaikan soal-soal pada SMA dan SMK. Demikian, Mbak. Baik, Mbah Melan, ini saya pengen tahu nih dari pandangan Mbah Melan supaya matematika ini nggak selalu dikenal dengan pelajaran yang menyeramkan begitu ya. Mungkin penerapan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari ini kalau menurut Mbah Melan ini berguna untuk apa sih Pak Mbah Melan? Matematika dalam kehidupan sehari-hari yaitu ya untuk berhitung, untuk ya memprediksi, ya untuk kalkulasi masa sekarang dan masa depan itu bisa untuk memprediksi matematika itu. Untuk terutama dipakai dalam bidang bisnis, bidang teknik, bidang apa saja bisa memakai matematika. Sebab matematika itu menurut Mbak itu mencerdaskan, mencerdaskan. Jadi untuk mencerdaskan orang atau anak bangsa itu diasah pakai matematika. Diasah logika dan penalarannya ya Mbah. Latihan soal demikian Mbak. Dengan ilmu pasti berarti gitu ya. Mbah, kalau Mbah Melan sendiri baca-baca komen nggak ketika live di TikTok? Kan memunculkan video di TikTok kan banyak yang komen tuh. Suka baca-baca komennya nggak sih Mbah? Baca. Itu kameramennya yang baca terus disampaikan pada saya. Sebab saya kan tetap di depan papan tulis, jadi yang baca, yang memberikan informasi ya anak-anak kami itu lewat apa. Oke, biasanya tanggapannya seperti apa Mbah, yang Mbah tahu? Alhamdulillah tanggapannya positif, banyak yang menyenangkan. Gini, banyak yang mengatakan bahwa setelah nonton matematika Mbah Guru, itu nilai-nilai rapor, nilai-nilai kami pada naik. Luar biasa. Banyak yang naik itu. Alhamdulillah. Terima kasih Mbah Guru gitu. Oh, manggilnya Mbah Guru. Tapi gini Mbah, kalau misalnya kalau live di TikTok biasanya soal-soalnya itu Mbah menjawab soal-soal dari penonton kan pastinya. Apakah lewat kolom komentar atau kita bisa ngirim pertanyaan lewat mana nih Mbah? Karena nggak semua bahasa matematika kemudian bisa kita tuliskan dalam kolom komentar. Ya, awalnya itu dari buku-buku karena kami punya bank soal itu banyak sekali. Ada yang bank soal SD, SMP, SMA, SMK, kemudian CPNS dan SETAN, kemudian dari NBT itu. Tapi lama-lama banyak juga yang dari penonton itu mengirimkan soal-soal. Nah, Mbah ya mestinya menjelaskan dari konsumen itu banyak yang mengirimkan soal-soal karena kami tujuannya ya untuk membantu mereka pemecahan soal-soal yang PR atau bagaimana itu. Baik, Mbak Melan terima kasih sudah berbagi kisah inspiratif. Ini sudah menjadi seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih Mbak Melan di masa sepuhnya, di masa pensiunnya juga masih mau membagikan ilmu-ilmu untuk masyarakat. Selamat siang Mbak Melan. Mbak Melan. Waalaikumsalam.